Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fajaria. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan lembaga asuransi itu dibentuk. Langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian asuransi. Asuransi adalah penanggungan atau perjanjian antara kedua belah pihak. Pihak pertama mempunyai kewajiban membayar premi kepada pihak asuransi, yaitu kita. Pihak kedua yaitu pihak asuransi yang mempunyai kewajiban memberikan jaminan kepada pihak yang sudah membayarkan premi, yaitu pihak asuransi yang sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian bersama. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan penggantian kepada pihak tertanggung atas kerugian dan kerusakan yang dialami si tertanggung. Ya. Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK, bahwa perkembangan industri perasuransian di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung terjadinya perkembangan nasional. Nah, berarti asuransi itu berkembang sangat penting dan pesat. Semakin bertambahnya penduduk, masyarakat menginginkan adanya jaminan perlindungan asuransi tersebut. Ya. Asuransi dibagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional dijalankan dengan menerapkan berbagai kebijakan bisnis modern dan berbagai lini usaha. Asuransi syariah merupakan layanan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Elisa Fitri. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan non-bank, asuransi dikenal sebagai alternatif yang cukup baik dan meminimalisir resiko kejadian yang tak terduga. Adapun jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia yaitu asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa ini memberikan keuntungan finansial kepada tertanggung atas kematiannya. Yang kedua yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini cukup dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Asuransi kesehatan melayani masalah kesehatan tertanggung atas suatu kecelakaan atau penyakit dan serta menanggung biaya proses perawatan. Asuransi yang ketiga yaitu asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang cukup populer di Indonesia yaitu asuransi mobil, yang fokus terhadap tanggungan cedera orang lain atau tanggungan kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Yang keempat yaitu asuransi kepemilikan rumah atau properti sebagai aset yang cukup berharga. Biasanya si pemilik rumah akan melindungi aset miliknya yang biasa berupa rumah atau properti pribadi. Yang kelima yaitu asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi untuk menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Yang keenam yaitu asuransi bisnis. Asuransi bisnis ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, serta kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Yang ketujuh yaitu asuransi umum. Asuransi umum merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Yang kedelapan yaitu asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu asuransi kelautan. Asuransi ini khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Yang terakhir yaitu asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh berbeda dengan fungsi asuransi biasanya, sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang.
Baiklah, di sini saya Muhammad Iksan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri-pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis risiko asuransi. Secara lebih luas, risiko asuransi dapat didefinisikan sebagai bahaya akibat konsekuensi yang bisa terjadi yang disebabkan oleh proses yang sedang berlangsung maupun kejadian tertentu yang akan terjadi di masa mendatang. Dalam asuransi risiko bisa disebabkan oleh aktivitas personal ataupun aktivitas bisnis usaha. Contoh risiko pribadi adalah sakit, kecelakaan, maupun risiko finansial yang terjadi disebabkan oleh meninggalnya seseorang. Contoh risiko usaha adalah kebangkrutan, kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai hal seperti kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Hal ini juga berlaku pada asuransi kesehatan, asuransi mobil, ataupun asuransi perjalanan. Klasifikasi risiko dalam asuransi. Dalam risiko asuransi, diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni atau pure risk adalah dapat dijabarkan sebagai kerugian yang pasti terjadi. Artinya, contoh dari risiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kedua, risiko spekulatif. Kebalikan dari risiko murni, risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan. Jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi, misalnya ketika berinvestasi saham di bursa efek. Yang ketiga, risiko khusus. Risiko khusus adalah risiko yang dapat maupun menyebabkan hanya mempengaruhi lingkungan lokal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Risiko yang keempat, risiko fundamental. Kebalikan dari risiko khusus, risiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kelima, risiko individu. Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaan, maupun risiko dan tanggung jawab. Yang keenam, risiko harta merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, ataupun kerusakan. Dan yang ketujuh, risiko tanggung gugat. Merupakan risiko tanggung gugat yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini menanggung kerugian oleh lain akibat ulah atau hal yang disebabkan. Misalnya, dalam peristiwa kecelakaan, ketika Anda menabrak orang lain, maka ini disebabkan oleh risiko tanggung gugat. Risiko yang mendapatkan perlindungan dari perusahaan asuransi. Terkait hal ini, dengan berbagai risiko yang telah dijelaskan, kemudian ada beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait dengan asuransi. Apakah semua risiko di atas dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi? Maka jawabannya tidak bisa. Hanya risiko fundamental dan risiko murni saja yang dapat diasuransikan dengan syarat-syarat tertentu. Pentingnya manajemen risiko dalam industri perasuransian. Risiko manajemen diperlukan untuk
mengklasifikasikan jenis-jenis risiko, tingkat kerugian yang diakibatkan dalam bagaimana menentukan langkah-langkah preventif dalam menanggulangi risiko tersebut. Memahami jenis risiko dan manfaat ikut program asuransi akan membuat Anda lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan, dalam merasa nyaman ikut program asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan gegabah dan cepat terbuai dengan kelebihan dan fasilitas dari setiap produk asuransi. Jika tidak mau mengalami kerugian karena memiliki produk asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Mungkin sekian dari penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.